Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Nah, sekarang kita di sini udah kedatangan ada Yoga. Halo Yoga, apa kabar? Yeay. Ya, halo, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Mantap. Amin, amin. Sehat, Iya, alhamdulillah. amin. Gini ya. Oke. Iya. Yoga, gue itu Iya. dulu pernah sempet nonton video lo ya. Gue pertama kali tahu ada keberadaan Kadif Dancing lagi. Itu nonton YouTube lo waktu Ya, mana ini tuh? Sony A6000 itu gue nyari. Oh, iya. Kayaknya lo ada beberapa deh. Ada beberapa video nggak sih bahas Sony A6000, bukan cuma satu doang nggak ya? Iya, banyak ada itu cukup lumayan lama juga, tahun berapa kalau nggak salah, sebelum Cobit lah gue masih suka hunting Iya, di iya. luar pakai kamera itu tahun 2017 mungkin. 2017 ya? Iya, Gue nonton. iya. Nathan tadi bilangnya sama gue 2019, ternyata lebih lama Ya. lagi kan? Kan telat gue nonton. Oh, telat. Nge-searchnya telat. Iya, Kan gue baru iya. dapet kameranya 2018-an. Oke. Tapi ini kan pasti udah berkembang banget nih. Nah ini kalau misalnya ini langsung kita lempar ke depan dah. Ya, gear lu sekarang yang paling utama, paling sering lu pakai itu apa, Yoga? Ini pasti udah jenjangnya udah beda banget dong. Udah bukan 6.000 lagi kan? Gear sekarang ya. Mau gue ceritain dari awal apa enggak? Apa langsung yang sekarang aja? Iya. Dia langsung lempar ke gear, gila lu Tan. Banyak banget pindahnya Yoga. Iya. Awalnya gue pakai Nikon. Awalnya gue pakai Nikon. Itu waktu gue masih sekolah, inget banget tuh waktu masih SMA. Dan bahkan gue masih minjem kamera temen gue awalnya, dan itu DSLR 5100 kalau nggak salah. Oh iya. Sampai gue pakai ke kuliah gue masih pakai itu. Terus ada sedikit something lah, itu kamera hilang. hilang benar-benar diambil orang, hilang. Waduh, itu pukulan banget buat gue, karena itu kan kamera gue yang buat gue belajar fotografi. Iya, aduh man, I know that feels. Waktu itu lagi ibadah di salah satu masjid gitu. Gue emang teledor nyimpennya. Biasa kan kalau lagi sholat suka naruh tasnya sembarangan, dan setelah sholat hilang tasnya. Bukan sendal yang hilang ya? Enggak. Tasnya ya. Iya, jadi sedih banget. Dan akhirnya gue lulus kuliah tuh belum lulus kuliah gue minjem kamera, karena kan kuliah gue juga di broadcasting. Terus gue kuliah di broadcasting di Akademi Televisi Indosiar tuh, yang di akademinya Indosiar, AKVI. Nah di situ gue kan ada tugas akhir, gue minjem kamera orang gitu, belum ada kamera sendiri. Nah habis itu alhamdulillah gue langsung keterima kerja di broadcasting sebagai kameramen studio, ya camper studio. Langsung keterima kerja. Di situ gue mulai nabung. Kayaknya waktu itu nyicil sebulan tuh 1 juta buat beli kamera. 1 juta, waktu itu kan gaji masih UMR lah, kecil banget, sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Masih 3 jutaan, gue nyicil tuh setiap bulan 1 juta. Akhirnya setahun kekumpul, gue beli kamera baru. Nah kamera barunya yaitu Canon 70D. Gue pindah ke Canon karena gue mikirnya, gue udah pakai Nikon nih, gue udah tahu kekurangan dan kelebihan Nikon. Kalau Nikon tuh kan lebih ke foto, kalau menurut gue ya, foto-foto outdoor gitu, landscape. Nah, gue kan lebih suka ke video juga belakangan ini. Nah, makanya kenapa gue milih Canon, karena fleksibel, bisa buat motret sama buat video. Ya udah tuh akhirnya gue pakai kamera itu sekitar tahun 2000, kayaknya waktu gue lulus tuh 2015-16 deh, tahun segitu. Gue akhirnya gawe di studio, terus ditarik ke newsnya, ke pemberitaan. Gue sempet di campus jurnalis gitu, berita kurang lebih setahun lebih, dan sampai 2019 apa 2018 gitu. Nah kan gue buat YouTube 2017 nih, gue buat YouTube nya. Gue buat YouTube tuh 2017. Waktu itu masih kerja di studio Indosiar menjadi kameramen. Nah di situ gue iseng doang awalnya sama temen gue. Ada temen gue waktu itu gue ada eskul juga, ngajar eskul sampingan. Ngajar eskul fotografi. Iya waktu itu di alumni sekolah gue di Tangerang ada sekolah Islamic Village gitu, SMK-nya. Gue ngajuin ngajar eskul gitu. Ini ada, karena gue sempat berhubungan baik juga sama pihak sekolah, sama guru-guru. Dia bilang
oh kamu kuliahnya di broadcasting ya, mau nggak ngajar eskul? Ini lagi kosong nih, nggak ada pengajarnya. Ya udah nggak apa-apa Pak, boleh. Nah setiap Sabtu tuh gue ngajarin eskul. Dari situ gue banyak kenal anak-anak gitu kan. Kayaknya seru banget nih ya kalau misalkan lu jadi tutor gitu, pengajar kan. Akhirnya gue ngajak salah satu murid yang gue akuin dan gue nilai dia tuh bagus banget performanya. Cepet lah, nah gue ajak dia untuk bikin channel ini awalnya gitu sama dia, kita hunting berdua. Ya masih bocah, dia masih SMA, gue udah kuliah gitu kan, udah lulus malah bahkan. Gue ajak hunting dan akhirnya gue bikin tutorial. Waktu itu tutorial pertama gue adalah bikin hyperlapse kalau nggak salah, cara hyperlapse ya, tutorial hyperlapse pakai kamera DSLR. Itu gue bikin di Tangerang kota. Dan sebelum bikin tutorial itu gue sebenarnya udah bikin YouTube juga di channel yang sama, cuman ngebahas game. Gue main game, gue nge-record game karena gue pengen nyoba lah jadi streamer game gitu kan. Gue main, ternyata view-nya cuman orang-orang sekitar doang, kayak teman-teman rumah, cuman belasan doang. Kata gue, wah gue nggak cocok nih kayak di sini. Dan akhirnya gue ngejalanin bikin tutorial yang apa yang gue suka gitu. Nah sampai situ gue bikin satu video, udah tuh gue nggak bikin video lama, gue uninstall YouTube, benar-benar gue uninstall gitu, jadi nggak ada notif masuk. Dan gue pengen nonton YouTube lagi kan, waktu itu udah sibuk kerja juga, pengen ngeliat YouTube, buka akun lagi, gue masuk lagi akun gue di yang Kaditkan situ. Ternyata view-nya udah ribuan, kaget gue. Dia udah ribuan, iya udah hampir 10.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, notif kan banyak yang masuk ya kan tuh, langsung tang banyak yang komen, wah gila. Terus kata gue, ini kenapa nggak kita lanjutin aja? Kita bikin tutorial yang lainnya gitu. Nah, dari situ gue mulai semangat gitu, karena feedbacknya bagus banget, like-nya juga banyak, komennya juga positif semua, pada nanya, terus pada bilang nge-request, coba bang bikin yang ini. Ya udah gue terusin, akhirnya sampai sekarang. Sekarang itu keterusan. Dan ngomongin soal kamera, waktu itu gue ngebuat YouTube emang pakai kamera Canon 70D, bahkan sampai sekarang masih ada itu kameranya. Berarti udah sekitar gue beli dari 2015 ya, udah 6 tahun lah ya itu kamera. Nah, 6 tahun masih gue pakai sampai sekarang gitu. Nah terus mulai upgrade tuh kameranya, dari Canon itu gue ke Sony. Pertama Sony A6000, gue sempat megang juga Sony A6000, karena dia nggak ada colokan mic-nya, menurut gue kurang banget untuk bikin video, jadi buat motret-motret doang. Dan gue upgrade lagi ke Sony A7, udah mulai masuk ke full frame gitu. Nah dari situ gue mulai asik banget pakai Sony. Gue udah gimana ya, kayak wah ini enak nih kamera nih, karena itu kan kamera mirrorless pertama gue juga. Dan gue udah nyobain Canon juga, cuman karena mungkin waktu itu gue pengen nyoba kamera yang lain gitu, pengen tahu nih kelebihan kekurangannya apa. Nah gue makanya ngambil Sony gitu, walaupun emang gue masih megang juga kamera Canon. Nah dari situ mulai banyak tuh, sekitar udah mulai ada endorsan. Pertama tuh endorsan gue apa ya, kalau nggak salah Lighting Mini Studio. Jadi ada set mini studio gitu, gue disuruh review. Wih kaget gue nih, gue dapet endorsan pertama-tama tuh, masih subscribernya kalau nggak salah masih 10 ribuan, 20 ribuan deh, masih kecil lah, belum banyak, tapi udah ada yang mau masuk gitu. Wih kata gue, wah mantep juga nih kalau diseriusin nih, siapa tahu bisa ya maju lah gitu kan. Akhirnya gue review, orangnya suka. Waktu itu nama brandnya Midio ya, itu sekarang udah naik banget brandnya, karena dia emang pinter sih pemasarannya. Disuruh nge-review banyak konten kreator, dan sekarang itu brand lokal, dan sekarang udah mulai naik gitu. Dia juga ada lampu-lampu banyak lah dia jual. Dari endorsan itu masuk, terus yang lainnya juga masuk, kayak misalkan audio. Nah gue clip on, gue pertama-tama kan belum punya clip on tuh buat bikin konten. Nah gue gue beli clip on dulu tuh, gue beli sampai benar-benar nabung, karena AdSense-nya tuh turun lama banget. Gue kan katro banget ya, ngelihat gimana sih kok orang bisa
bisa dapat duit gitu dari YouTube, gimana caranya? Nah, semenjak dari awal gue bikin video YouTube sampai benar-benar gue dapet AdSense tuh lama banget, sekitar 6-8 bulan baru kelihatan duitnya gitu. Jadi gue benar-benar pakai duit hasil kerja gue waktu itu, gue tabung buat nge-up kualitas di YouTube, nge-up videonya, beli-beli gear kayak aksesoris gitu, kayak clip-on, terus lighting dan juga tripod, lensa kan itu penting-penting banget untuk bikin konten gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya ada banyak brand gitu, bahkan Sony mulai masuk juga. Sony kemarin gue bikin reviewnya, terus dia ngasih kamera, bahkan gue kaget banget dia bisa. Iya, gue jadi anjir Mas, kan dia nawarin, Mas Yoga mau duit apa kamera? Gue bilang, kalau duit gue ngeri abis kayak gitu, kalau duit gue ngeri abis, gue bilang kamera dah, barang aja dah. Kalau barang kan enak gitu, ada barangnya kan. Yes. Wih, ini kamera endorse nih, gue harus jaga gitu. Kalau misalkan duit, nanti kalau dikasih duit nanti suruh realisasi. Ini kamu pakai apa aja nih, ribet banget. Iya lu nih, ntar gue beli ini habis hilang gitu aja kan. Ya udah, akhirnya mulai masuk tuh Canon dan juga beberapa brand audio dari luar, khususnya dari Cina tuh banyak banget brand-brand audio yang minta tolong bikinin. Dia emang nggak ngasih budget, cuman dia ngasih produknya gitu. Nah, gue suka kan dikasih produk yang harganya sekitar 2 jutaan, bahkan ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, variasi lah. Makanya audio di tempat gue tuh numpuk banyak banget. Gue clip-on ada banyak, iya karena sering banget nge-review. Terus ya, jadi gue kalau misalkan di kantor nih kayak kekurangan clip-on, gue bilang gue ada clip-on, tenang aja, nggak usah sewa. Gitu. Gue aja bawa dari rumah, iya. Gitu, jadi barang tuh banyak, hasil endorsean nggak gue jual-jual karena menurut gue itu gimana ya, pencapaian lah. Maksudnya barang pemberian gitu kan pasti ada hikmahnya lah, pasti kalau diinget-inget kan asik gitu. Nah terus sekarang juga lagi nawarin ke beberapa brand. Gue juga kerja sama sih sebenarnya sama agensi. Sebenarnya kalau kerja sama agensi ini kocak nih kejadiannya. Waktu itu gue cabut sama teman-teman gue ke daerah Bandung, dan teman gue tuh bawa temennya. Ternyata temennya itu kerja di agensi influencer gitu. Terus dia ngobrol sama gue, dia nanya, followers lu berapa gue gitu kan. Gue panggil gue gitu kan sama dia. Gue bilang enggak banyak, Cim, namanya Cim. Encim namanya, enggak banyak, Cim. Cuman 1,000, gue bilang gitu. Oh, gue kira banyak nih. Emang kenapa? Songong juga ya. Gaya apa? Terus emang kenapa, Cim? Enggak, gue kerja di agensi. Oh, kenapa gak ngomong nih? Ini subscriber segini. Nah, gitu lah Pak. Terus langsung gitu. Ntar gue tawarin ya ke brand-brand gitu. Nah, akhirnya gue kerja sama dia. Dia yang bikin penawaran ke brand-brand. Jadi ada bagi hasil gitu sama dia. Ya nggak apa-apa sih, menurut gue kan jadi lancar juga untuk ke brand-brandnya. Alhamdulillah kemarin pitchingan ke Canon setuju, dan kita lagi jalanin sama Canon sekarang gitu. Luar biasa. Brand yang udah masuk. Keren. Udah ini ya, awalnya nanya gear, ini udah merangkum seluruh hidupnya ya sekalian. Iya. Gimana ya? Emang sebenarnya gue suka juga sih ngobrol kayak gini, ngebahas. Waduh, mantap, luar biasa, kita juga senang ngobrol. Iya, tentang kehidupan gitu, karena kan basic gue juga sebenarnya suka ngomong di depan kamera ya. Terus kenapa nggak, ya udahlah kita ngoceh aja bareng-bareng gitu. Tapi ini ya dari yang awalnya coba-coba ya kan. Iya, coba-coba. Lu tuh mengambil seluruh kesempatan yang ada ya, gokil juga gitu. Jadi dapet semua akhirnya. Parah. Nggak tahu, gue tuh orangnya suka coba-coba gitu, kayak misalkan sekarang gue lagi hype-nya apa nih? Hype-nya misalnya Bitcoin lagi hype banget. Gue coba belajar nih, apaan sih nih koin nih, kok bisa begini koin ya, kenapa lagi terus gue ngomongin gitu, padahal itu koinnya nggak ada loh, nggak nyata. Tapi kenapa orang pada ngomongin? Kayak gue pelajarin, wah ternyata bisa cuan juga dari situ, kayak gitu. Gue mulai belajar sedikit-sedikit lah, cuman ya nggak expert gitu. Oke.
Tuh ya, ternyata banyak belajar, banyak mencoba. Bahkan ketika lu ngerasa kalau gua nggak cocok nih di sini, ternyata dibales sama ribuan subscriber, ribuan komen, ribuan likes gitu ya. Oke. Mantap banget. Nah, ini Yoga, kita tahan dulu ya Yoga. Nanti abis ini kita akan ngobrol lagi balik-balik untuk seputar perkontenan Yoga nih. Kita pengen tahu misalnya di YouTube-nya sebenarnya lebih dalamnya bahas mengenai apa aja sih. Terus nanti juga ternyata Yoga ini bisa dibilang seorang caster ya. Itu dia. Kepo tuh, gue pengen tanya-tanya tuh. Oke. Nah, nanti abis ini ada yang mau lewat dulu, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.